Halo. Aku belum nyampe kemarin mereka berantem itu. Aku kemarin itu nyampe pengadilan jam 12, mereka berantem jam berapa? Aku aja baru tahu. Loh, tadi Mbak berantem ya? Iya, berantem sindir-sindiran di situ. Ya urusan mama aku nggak mau ikut campur ah. Yang penting aku Mbak Tessa temanku, aku dukung udah gitu aja, tapi aku nggak mau nyerang mana-mana. Kecuali kalau aku diserang ya. Aku nggak mau ikut campur guys, urusan mak ngapain pula guys. Siapa itu? Dupliknya sama aja, fotokopi dari waktu pembelaan, cuman agak dirangkum aja. Cuman ya dia kemarin kan jelek-jelekin JPU, jadi takutnya, tapi ini udah nggak ranah JPU lagi sih, ini ranahnya hakim. Jadi nanti lihat aja hakim memutuskannya gimana. Celah Arab itu fungsinya sunah Rasul. Ya, nggak ada, belum. Caranya itu nanti setelah sebulan baru nggak bahas nikmir. Perceraian Reza nggak terlalu booming sih, nggak tahu nanti setelah nikmir ponis naik nggak beritanya itu. Belum ada yang naik. Amar nggak terlalu naik, kan aku kan nanya infotainment, Amar nggak terlalu naik, tapi ada begitu. Enggak, aku udah pernah panjangin rambut, mukanya tua. Aku udah 2 kali. Tanya pula itu, jangankan umroh ke Afrika aja aku udah. Enggak sih, itu muka pasaran. Kalau di Jakarta muka begitu di mall pasaran. Tapi kok di kampung ya mungkin lah. Mungkin kau nggak pernah lihat muka suami si Manda di kampung. Tapi kalau kau ke Asia Timur, ke Thailand, ke Singapura, ke Filipina, ke Malaysia, ke Jakarta, nongkrongnya tempat-tempat mall, nongkrongnya di tempat gym, muka begitu mah banyak. Siapa sedih? Nimbrung, tapi kan memang Bang Baim ngundang aku ke rumahnya, dia curhatin si Paula, kan aku dikasih tunjuk bukti-buktinya. Jadi karena Bang Baim nggak apa-apa nih, gue bongkar-bongkar nih, nggak apa-apa Sat, ya udahlah bongkar. Dan tempat-tempat gym, cuman mereka itu nggak jadi artis. Kalau di Konoha ini mukanya itu rata-rata kan muka bule pasaran ya, karena kan jadi gini, rata-rata yang memilih talent itu adalah, rata-rata yang memilih artis itu adalah orang casting. Orang castingnya rata-rata orang congcong, gaji 4 juta, ya Allah, gaji UMR ke bawah orang-orang casting itu, tapi belagunya padahal gembelita guys. Aku udah punya rumah sendiri, mereka masih ngekos. Nah rata-rata orang-orang casting kok di Konoha itu, mereka itu melihat bukan karakter ya. Orang nggak pasaran itu ya karakter, ini nggak ada karakternya. Nah yang tidak pasaran itu Susana. Nah Susana tidak pasaran, karakter mukanya. Tapi kan orang-orang casting ini dia milihnya dari apa, kalau udah ngelihat bule itu timbul jiwa BA babe ubunya. Jadi kalau orang-orang casting di Konoha itu kalau udah lihat muka bule ya kan, muka bule, muka Arab, muka India, muka Cina, mereka langsung timbul jiwa kampungannya, udah berimajinasi. Kalau nggak bisa aku tidur dijadiin artis nih. Nah jadi mukanya pasaran semua, terpatok itu lagi kan mirip-mirip. Kalau Konoha itu mukanya itu lagi. Jadi nggak bisa, kalau dibilang nggak pasaran susah. Rata-rata kan kalau di Konoha itu pemilihan artisnya itu muka ini, nyuri muka negara luar. Mana boleh, kau harus promosikan negara Asia Tenggara lah. Nggak boleh itu congcong casting itu. Makanya aku bilang, kenapa nggak maju-maju industrinya? Congcong casting ini model otodidak aja dia jadi orang casting. Dia nggak sekolah dulu ke luar negeri. Sekolah ke luar negeri pun pemilihan talentnya gitu aja. Makanya susah laku kalau di luar negeri. Itu pun milih muka bulenya, bule-bule waiter sama waitress. Siapa itu? Muka-muka bule waiters kalau luar negeri. Kalau bule-bule kelas A kayak Brad Pitt, kayak Keanu Reeves, kayak Chris Evans, kayak Hrithik Roshan, Siddharth Malhotra, John Abraham. Itu bule kelas A terbukti fisik dan bakat mereka membuat industri mereka itu terlaris di dunia. Angelina Jolie, Megan Fox, Kate Winslet, Kareena Kapoor, Katrina Kaif, Deepika Padukone, itu terbukti bule kelas A. Jadi makanya industrinya laris seluruh dunia. Kalau Konoha kan
yang nonton dari jelita guys, ya Allah. Emang kalian pikir film Konoha itu laku? 5% dari total penduduknya aja nggak ada penontonnya. Orang Konoha itu nontonnya aku di TikTok. Mana mau mereka nonton film ke bioskop? Mending nonton Satria Mulia, ya kan? Ngoceh-ngoceh. Jadi artis Konoha itu rata-rata muka pasaran, itu gitu aja sih. Enggak lah, kalau aku nggak muka pasaran, muka tuh karakter. Kenapa aku lolos casting dulu muka Satria karakter, orang ganteng banyak, beda. Kalau aku aja orang manajemen artis bilang muka aku karakter, tajem karakter, jahat, nyebelin, nah itu karakter namanya. Tapi muka aku nggak bule, nggak tahu aku. Ya memang kita tidak bisa menyamakan kelas kecantikan ketampanan Asia Tenggara dengan India Arya dan bule Eropa. Kalau bule Eropa dan India Arya itu memang dinobatkan, mereka itu ketampanan kecantikan itu kelas dunia, strata pemenang Miss Universe. Tapi bagaimana caranya lu menonjolkan ciri khas karismatik dari wajah Asia Tenggara? Jangan kok gila-gila ngejar kecantikan Angelina Jolie sama Aishwarya Rai, ya nggak bisa lah, beda gen cuy. Udah aku bilang berkali-kali, concong casting itu memang harus sekolah dulu, belajar sama aku sini. Kalau aku kan tontonnya Hollywood, Bollywood. Nah dari penonton Hollywood dan Bollywood, aku mengerti cara produser mereka memilih karakter. Kenapa ya film Hollywood dan Bollywood bisa paling laris di dunia? Oh, mereka itu pilihnya karakter, ciri khas gitu. Mereka itu mempromosikan jati diri bangsa mereka. Kalau Konoha ya Allah, beli-beli waitress. Iya, celah Arab ini. Aku nganggur. Ih, Raya jelita. Kalau kok Kismin ya percaya orang nganggur. Kalau aku nggak percaya orang nganggur. Lampu rumahku aja gajimu setahun itu pasti di Jakarta sini. Enggak, Mbak Tessa mau kok dibilang mak-mak. Kan aku hari-hari sama dia. Seminggu sekali aku pasti ini ketemu atau teleponan sama Mbak Tessa. Aku tadi malam baru ke bioskop nonton Tama. Ih, kalian nonton film Bollywood Tama lagi tayang di seluruh dunia ya, di Jakarta sama Medan. Bagus. Itu dia bikin film horor itu memang berkelas, mereka itu sinematografi, adegan actionnya, ya alur budaya tarian. Nggak ngantuk aku bangun jam 6 pagi ke sidang NM, nontonnya jam 9 malam, belum tidur melek nonton itu. Baru hari kedua penghasilannya sudah 56 crore. 56 crore itu 112 miliar rupiah dari seluruh dunia. Belum sebulan. Tama. Apalagi Nora Fatehi, ya Allah, Nora Fatehi itu kayak boneka hidup loh. Ih, gila. Kayak boneka hidup dia. Aku nonton bertiga, serentak pasti Nora Fatehi nongol. Kayak boneka hidup si Nora Fatehi ini. Gila. Tama, THAMMA, lagi tayang seluruh dunia. Di Indonesia dia tayangnya di mall-mall kelas A Jakarta dan mall kelas, kalau Lipo Medan tuh mall kelas apa ya guys? Nggak tahu aku. Kalau di Medan dia di bioskop Lipo Medan Plaza. Kalau biasa yang nongkrong di situ Cina-Cina mallnya. Kalau di Jakarta tayang di mall kelas A, Plaza Senayan, mall kelas B, mall Kelapa Gading, dan mall kelas D di Belatera, mall kelas B Grand Indonesia, dan satu lagi di Senayan Park mall kelas E. Jadi di 5 mall di Jakarta. Kalau Medan dia dapat jatah satu bioskop. Iya, aku pernah di Jambret itu kelawan. Aku asli Medan, tapi aku di Jakarta udah 17 tahun, udah lama. Tanya bapak kandungmu. Bapak kandungmu laki apa cewek? Nanti loyo. Belum di sini, kalau nggak tahu aku di daerah kalian. Kalau di Jakarta mulai sholatnya 12:30. Aku ke Medan setahun sekali doang. Kayaknya cepet-cepet ngetiknya. Aku bingung jawab yang mana. Gimana, kenapa kayak kakak ke Mbak Tessa pikirannya karena kurang bijak? Ya tanya sendirilah. Kalau di Bandung ada, di Bandung kadang-kadang.
Jangan gila miliarder tuh. Doni Salmanan nama Indra Ken udah ketangkep. Rere Jelita nih gampang banget ditipu-tipu orang. Iya, kadang kono aku lihat orang Konoha ini SDM-nya itu apa ya? Lu kan udah dibongkar Tuhan ya. Sandra Dewi, Indra Ken, Doni Salmanan udah dibongkar Tuhan. Setiap hari itu ada orang kata, kalian itu jangan gila-gila, jangan botol-botol. Itu di-follow itu di Instagram, di-follow itu berita-berita. Tiap hari itu ada aja yang ketangkap KPK. Tiap hari, sebulan berarti ada 31 tim yang ketangkap KPK kali setahun 365 hari. Berarti 365 hari setiap hari 365 hari 365 tim pasti ketangkap KPK tiap hari. Masih aja silau sama orang-orang halu-halu begitu. Dari mana duitnya coba? Dulu ku kata-katain Indra Ken, ala lu iri-iri, udah kebongkar diam. Iya, biar aja lah digugat Hamis kan, biar aja situ. Kan nggak urusan kita. Kan udah kebongkar juga penyebabnya apa. Banyak kok yang tahu suaminya di balik layar. Ya salah dia lah, ngapain yang milih-milih bule. Aku kalau perempuan nikah gila-gila bule, standarnya harus harta, tiba-tiba ada masalah hidup rumah tangganya, biar ada situ. Suruh siapa lo milih-milih ini? Milih-milih pasangan harus bule lah, harus punya pamor lah, harus punya harta. Tiba-tiba lu ini ada masalah cerai, nggak simpatik aku. Nggak tahu, nggak ngikutin. RG kalau ya tergantung, kalau terbukti, kalau ada yang bikin laporan produknya overclaim ya bisa tersangka. Kalau nggak ada yang laporin ya nggak tersangka lah. Nanti 4 tahun lagi jangan tanya pengen nikah, kamu kapan cerai bu, nanti anakmu cerai bu. Aku aja takut, si Reza cerai, Marsanda cerai, Ria Ricis baru 2 tahun cerai. Jangan kebiasaan nanya orang nikah. Aku nggak mau tidak atur-atur. Kalau aku nikah, istriku harus nurut, jangan ngatur-ngatur ya. Nggak boleh bentak suami. Aku paling anti dibentak. Aku kok dibentak, aku bentak balik. Iya, makin narkoba. Kok tahu sih? Tapi aku nggak bisa ketangkap soalnya banyak duit. Aduh, kalian ini gila-gila bebas deh. Mana mungkin bebas? Kalau bebas ya nggak di penjara 8 bulan. Kalian ini kadang-kadang ya pertanyaannya. Aku tipenya kayak Marsanda, belum nikah, belum, masih muda, sama Syarada Kapoor bintang Bollywood. Medannya di mana? Aku nggak tinggal di Medan. Aku tinggal di Jakarta Selatan. Iya, selera cewek lah. Tapi bentuknya yang kayak ibu kandungmu. Kau tanya emang selera cewek? Iya, aku selera cewek, tapi bentuknya yang kayak ibu kandungmu. Kalau bentuk kayak ibu kandungmu yang mama kondangan ya aku nggak selera lah, ya Allah. Tempenya nanti ini lagi, bawa ikan asin. Iya, lu suka cewek suka lah, aku punya selera sendiri, tapi jangan kayak mak kandungmu, ya Allah. Mak kandungmu nanti aku bawa kondangan malu cuy. Itunya bawa ikan asin. Iya, bapak kau yang boti. Dari kan ku jawab, bapak kau sama aku pasti lebih boti bapakmu. Ya kan, aku lebih tahan lama punya aku daripada bapakmu. Iya. Iya, harus. Enggak lah, aku nggak mau sama artis. Enggak ada, aku nggak suka sama artis. Banyak banget cengkuneknya, banyak tingkah. Kan jangan nikah sama artis, nggak ada duitnya, banyak tingkah pula. Nggak dengar kalian lihat si Barbie itu, artis tuh kere banyak tapi banyak maunya. Orang luar artis aja cuy, pekerja kantoran. Aku maunya pekerja kantoran. Harus tuh, jangan mau kalah. Artis nggak ada uang, iya betul. Iya, aku pernah di MD tendangan si Madun 3. Di MD sinetronku cuma tendangan si Madun 3. Polisi dia iya, tek yang banyak aku pakai narkoba. Sama mana ya, aku mana bisa ini ngedit online, harus ketemu dulu lah.
Pakai celah Arab. Thank you. Dagang boleh, pokoknya yang kerjanya pokoknya bukan dunia entertain. Dupliknya sama aja kayak pembelaan kemarin, cuma lebih dirangkum. Siapa itu? Oh, Aryan Khan ya, dia kuliah di mana sih? Amerika atau Inggris? Lagi jadi sutradara dia. Lagi magang. Siapa itu? Nanti 12:30. Emang kamu udah nikah ya? Dagang apa? Dagang narkoba, percaya aku 100 juta. Sekali, tapi ke 3 provinsi. Jadi aku waktu ke India tuh 12 hari ke 3 provinsi langsung. Provinsi A naik pesawat lagi, provinsi B, C naik pesawat lagi. Gimana 4 tahun di dalam. Iya, aku suka kalau dikatain seram. Aku paling suka muka aku kalau dikatain tajam, seram. Kalau dikatain baby face, imut-imut. Yang baby face sama imut-imut banyak. Jadi aku harus beda. Kalau nggak lihat orang lah. Banyak orang ganteng, tapi kenapa aku dikejar-kejar infotainment? Karena mukanya beda. Kalau muka aku sama kayak yang lain, nggak aku bikin berkarakter, nggak bikin tajam, ya orang nggak fokus ke aku. Lu tuh harus beda dari yang lain. Kalau ganteng-ganteng semua ya sama aja, nggak dilirik orang. Lu putih-putih semua nggak lirik orang. Lu manis-manis semua nggak lirik orang, tapi lu harus beda tuh. Jadi harus tahu karaktermu di mana, keunikanmu gimana agar orang mau melihat gitu. Kalau jadi konten kreator harus gitu. Ya, aku suka muka gotik, betul. 60-60. Jadi, mana suratnya? Ini. Ini udah jadi, nih. Udah jadi guys, surat keterangan kerjaku buat ngajuin visa Amrik. Tapi aku ngajuin visa Amriknya Desember. Aku persiapan dokumen dari sekarang, tapi ngajuin visanya Desember karena aku harus ngerapiin rekening koran. Terus paspor aku kan 2 udah habis. Jadi ini paspor ketiga. Aku perpanjang paspor itu 2 minggu lagi. Jadi perpanjang paspor kan 2 minggu lagi, jadinya 2 minggu lagi, jadi sebulan. Habis itu baru aku siapin dokumen, ngerapiin rekening koran 3 bulan terakhir. Surat keterangan kerja tadi baru aku buat tadi malam. Terus baru ngajuin visanya. Nggak bisa langsung itu. Visa Amerika tuh susah, nggak ngasal. Kalian kalau mau ngajuin visa Amerika itu dokumen harus siap dulu baru diajuin. Rekening koran tuh harus dirapiin. Kalau kalian asal ngajuin aja, di reject banyak, di reject. Enggak, aku nggak kerja di mana, jalan-jalan. Saya pulang mau kerja. Iya, beli di Cina. Amin, thank you. 2,4 apa itu? India juga pakai rekening koran. Aku tuh pakai rekening koran ke India, ke Thailand ya. Thailand pakai rekening koran deh kayaknya deh. Iya, coba. Thailand tuh pakai rekening koran deh. 2 kali aku pakai rekening koran deh. Ke Afrika, ke Mesir, ke Afrika aku pakai rekening koran. Kok bisa ada semut api nih aku makan roti tadi ya. Pasti dapat kalau aku mah, duitku banyak, rumahku aja lampunya 1. Aku punya adik gue ini orangnya kayak gue, frontal, berani, terus kalau AA, kalau BB. Jadi terus dia orang ekspresif. Kalian ngerasa deh, kalau kalian di keluarga atau di antara teman-teman kalian itu ekspresif, kalian itu lebih dari yang lain, kalian itu vokal, pasti kalian tidak disukai, ya kan? Ayo, siapa ngaku di sini? Karena ada yang iri kan? Empat tahun di dalam.
Nggak tahu. Aku belum datang pada waktu mereka ribut. Aku belum nyampe. Ih, aku udah umroh 2 kali. Si Aisyar mah umroh pakai judi online. Aku mah pakai duit halal. Emang kau pikir dia doang bisa umroh? Aku udah 2 kali sekeluarga. Tinggalan lu. Adik gue di Medan. Udah, aku di Jakarta udah 17 tahun kali. Udah lama. Jadi adik gue dulu itu keluarga bokap gue itu kan rata-rata melarat ya. Bagiku melarat karena gaji mereka itu cuma cukup makanku 2 kali makan di restoran-restoran Jakarta. Nah, jadi mereka itu iri gitu. Jadi dulu waktu adik gue berantem, aku bela mereka. Tapi kesini-sini, oh ternyata kebongkar. Yang salah bukan adik gue, memang mereka. Jadi nyuri harta warisan tetap kismin. Terus jelek-jelekin bokap gue sama adik gue. Mereka pula yang kismin. Kalau bokap gue, anak-anaknya, rezekinya jauh banget sama mereka lebih. Kalau mereka tuh di kampung ada tukang jualan penyet, ada yang cuman kerjanya babu tukang ngurusin satpam, gaji cuman ya Allah, gaji segitu nggak usah gue sebut lah. Makan gue di restoran Union 2 kali habis itu. Padahal udah ngerebut harta warisan, tapi kismin. Kemarin orang bank datang ke rumah mereka. Utang menagih. Gitu. Jadi kalau kalian punya keluarga toksik begitu, buang. Hidupmu tidak akan maju dan tidak naik derajat kalau selama kau dekat dengan orang toksik, ya. Karena kau akan dipengaruhi, mau naik dicapit kayak mereka kepiting. Sekarang enak banget, aku cuman kumpul sama adik, bokap, nyokap, jalan sama 1 paman gue, 1 tante ipar gue, 2 sepupu gue, enak. Gak ada toksik, guys. Tapi rata-rata orang yang merebut harta warisan nama orang dengki itu rezekinya tidak akan pernah bisa seperti kita. Pegang omongan gue, mau itu teman, mau itu saudara. Jadi gue belajar bahwa sekarang nggak bisa, berarti benar salah adik gue harus di sebelah dia. Karena ketika gue ada apa-apa, yang di sebelah gue kan adik gue juga, bukan keluarga bokap gue yang melarat itu. Ya kan? Iya, ini saran buat kalian ya. Buang saudara atau teman-teman yang toksik ya. Apabila lu kan bisa ngerasa, guys, bedakan orang menasehati sama orang iri, kan kelihatan. Ya, lu dikit-dikit dikomentari, mau naik dikit dikomentari, punya duit jalan-jalan komentari, itu iri, bukan nasehati namanya itu. Aku sekarang keluarga dari bokap gue yang toksik gue buang karena nggak menguntungkan. Yang ada mereka juga yang pergi-pergi, aku juga yang bayar. Nah, nyokap gue juga yang neraktir bokap gue. Keluarga nyokap gue filter, kalau yang baik boleh gabung sama gue, kalau nggak aku nggak peduli gitu. Happy hidup, guys. Hidup tidak ada keluarga dan teman yang toksik, yang dikit-dikit komen ngatur-ngatur. Itu happy-nya lempeng hidup lu. Kok geli sih? Kalau geli mah bulu-bulu dong, ini kan tajam. Iya, aku kebuang semua. Sekarang aku happy sama bokap nyokap gue, sama adik-adik gue, sama paman gue 1, sama adik tante ipar lagi kupilih. Aku nggak perlu saudara, kalau baik aku rekrut. Tante iparku kemana nggak aku bawa? Ke hotel bintang 5 aku bawa, makan di restoran elit aku bawa. Iya, pokoknya kalian tidak akan pernah maju kalau kalian hidup di lingkungan orang toksik. Mereka tuh kayak kepiting, takut kau maju, takut kau naik, dicapit langsung. Mereka tuh pura-pura baik itu. Iya, kamu janganlah begini, nanti begini. Padahal bukan nasihat. Apa? Ada udang di balik batu, ngasih taunya halus, padahal dalam hati dongkol dia. Keluarga bokap gue bun merebut harta warisan kismin semuanya. Ini bukan eyeshadow, ini celah Arab. Mereka jelek-jelekin bokap gue udah umroh 3 kali. Mereka sebiji pun gak ada umroh. Jangankan umroh, keluar negeri pun tak pernah.